Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fattahul Mu'in, Al-Wahhabu tuhfatan lil muhtajin, alladzi sahhala minhajal ilmi lit talibin wa waffa bughyatal mustarsyidin bi i'anatit talibin fi fahmil ma'ani bil bayanil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarufah, salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Baik, kita nerusin ya kemarin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, nafa'ana Allah bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Faslun fi qasris salati wa jam'iha. Ada utawi iki iku paslun ana sepasal, satu pembahasan fi qasris salati ing dalam mertelaaken qasar dalam salat, wa jam'iha dan jamak dalam salat. Kita sekarang membahas salat qasar dan salat jamak. Wa yazuzu lan munang lil musafiri maring wong kang lungaan, ai al mutalabbisi tegese wong kang lelungan, bis safari kelawan sebab safar lunga. Apa qasrus sholati, apa ngringkes salat ar-rubaiyati, salat kang bangsa papat rakaat. La ghairiha, ora liyane rubaiyah, min bayane min sumaiyatin, saking salat kang bangsa rong rakaat, wasulasiyatin dan salat kang bangsa telung rakaat. Wa jawazu qasris sholati, utawi wenange ngosol salat ar-rubaiyati kang bangsa papat rakaate bi khamsi syara'ita, kelawan 5 pira-pira syarat. Ayyakuna nomor siji iku ayyakuna nyento ana apa saparuhu, apa lelungane wong, ai syakhsi tegese wong sewiji, fi ghairi ma'siyatin, iku tetep ing dalam sakliyane lelungan maksiat. Huwa utawi lelungan iku syamilun, iku mengku lil wajibi maring lelungan kang wajib, bagian yang sifatnya wajib, kaqadai dainin, kaya wong kang lunga nyaur utang, wal mandubi lan lelungan kang den sunnahaken, kasilaturahimi, kaya lelungan sebab silaturahim, walil mubahi lan lelungan kang mubah, kasafari tijaratin, kaya lelungan dagang. Wa amma saparul maksiati, lan anapun utawi lelungan maksiat, iku kasapari liqat'it tariqi, iku kaya lelungan megot dalan, begal, bahasa siki mengebegal, ngerampok. Fala yatarakhasu, maka ora ana keringanan iku maujud
fihi ing dalam sapar dekat itorik tadi. Wala jam'in lan ora ana keringanan ngejama. Wasani utai kang nomor pindu antakuna nyonto ono apa musafatuhu apa jarake sapar ai sapari tegese lelungan iku sita ta'asara parsakhan iku 16 pars tahdidan kelawan batas kang pasti fil as-sahih ing dalam kaul kang paling sahih. Wala tuhsabu muka ora dihitung apa muddatur ruju apa mangsane balik minha saking musawah ya minha saking musafatu wal parshu utawi sak parshah iku salah satu amyalin iku telung amyal wahina idina ikut tetap dalam mengkono pamajmuul farasikhi mongko utai kumpulane hitungan farasikh iku samaniyatun wa arbaun iku 48 apane mailan mile wal mailu utai 1 mil iku arbaatu alafi khatwatin iku 4.000 langkah wal khatwatu te langkah iku salah satu aqdamin iku telu piro-piro apa dalan ya dalan berjalan make aqdam ini tapi kaki ya kaki wal muradu te murad bil amyal kalam piro-piro mil iku al hasyimiyah tu iku mil kang bangsa hasyimiyah. Wasalisu ta nomor 3 ayyakuna nyentoon apa al-qasir salat ka wong apa al-qasir wong kang ringkes salat iku muaddiyan iku wong kang nglakoni lis salati rubaiyah maring salat kang bangsa 4 rakaat amal faitatu lan anapun salat kepot ketinggalan hadara iku ana ing dalam umah hadaran iku ana ing dalam umah pala tuqda mongko ana qada iku mauzud ya maring rubaiyah tadi fihi dalam safar maksuratan kang den ringkes wal faitatun uta salat kang kepotan bis safari ana ing dalam safar iku tuqda iku den qada fihi dalam safar maksuratan iku hale maksurat iku kang ringkes la fil hadri ora ana ing dalam salat kang hadir. Arabi yang utekan nomor 4 ayan we nyenton niat sapa musafir sapa ya musafir ya kisah al musafir al qasra ing niat qasar li salati maring salat mali harami ma'asar tane takbiratul ihram biha kelawan salat wal khamisu ta khamis nomor 5 alla ya tamma nyenta ora apa tuh makmum sapa musafir bizudin on ing dalam bagian min salati sing salat musafir bimukimin kelan salat wong kang mukim ai biman kelan wong sholli kang salat sapa man salatan tamatan salat kang tam ya yasmila karena mengku sapa wong al musafira ing musafir al mutimma kang sempurna salate wallahu alam bisawab. Baik, kita saat ini akan membahas perkara yang sangat penting karena ini membahas tentang masalah salat dalam berpergian ya. Dalam kajian ilmu usul fiqh ya, dalam kajian ilmu hukum usul fiqh itu ada hukum bermakom taklifi dan ada hukum bermakom al-wad'i. Jadi dalam usul fiqh itu hukum makom taklifi itu ya, hukum atau khitab kalamullah yang menitik beratkan pada larangan perintah-perintah. Jadi yang dibebankan kepada mukallaf orang yang sudah balik
yang sudah berumur 15 tahun secara umur, haid perempuan, ihtilam laki-laki gitu ya. Itu terkena hukum taklif, pembebanan syariat, hukum taklif itu. Apa itu isi hukum taklif itu? Satu, hukumnya wajib. Dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan dosa. Kedua, sunnah. Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan gak apa-apa. Ketiga, makruh. Dibenci Gusti Allah, ya, benci Rasul. Kemudian mubah, dibolehkan. Yang kemudian terakhir adalah haram, itu dilarang. Itu hukum taklifi namanya. Sedangkan hukum wad'i itu adalah hukum yang membicarakan teknis dari hukum taklifi, ya. Jadi hukum taklifi adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, ya. Ya. Bahwa larangan kepada siapa? Perintah kepada siapa? Kepada kita yang sudah berkaitan dengan apa tadi? Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada itu namanya hukum taklifi. Sedangkan hukum wad'i adalah hukum yang membicarakan teknisnya, cara pelaksanaan dari hukum yang namanya hukum taklifi. Kalau wajib atau fardu, ya, maka akan dilihat tuh bagaimana perintah kewajiban itu, ya, berbentuk rukun, berbentuk yang makruh, yang dilarang umpama, ya, yang membatalkan, kan, itu namanya hukum wad'i. Tapi kalau hukum taklifi mah ya jelas tadi wajib. Tapi wajib itu bagaimana? Itu hukum wad'i. Dalam hukum wad'i itu ada dua, namanya azimatun, azimah. Hukum azimah, kedua hukum rukhsatun, rukhsah. Azimah itu hukmul am, hukum umum, atau hukmul asli, hukum asal, Nah, sedangkan rukhsah itu adalah hukum keringanan, kelonggaran, keluar dari hukum azimah, dari hukum asal. Contoh umpama sholat zuhur itu asal hukumnya, azimahnya adalah wajib. Itu azimah, nama hukum asal. Sholat zuhur 4 rakaat. Tapi dalam keadaan tertentu, zuhur itu bisa rakaat, 2 rakaat bisa. Itu namanya hukum rukhsah. Dispensasi, keringanan. Jadi ada azimah, ada rukhsah. Kalau azimah apa? Hukum asal. Kalau rukhsah adalah hukum kelonggaran. Kelonggaran dari hukum asal tadi. Jadi sholat zuhur 4 rakaat itu azimah. Sholat zuhur bisa 2 rakaat itu hukum rukhsah. Nah, kita saat ini akan membicarakan hukum tentang lawan dari azimah, yaitu rukhsah, kelonggaran yang bisa berbentuk masyaqqah, sesuatu yang berat, atau takhfif, atau berbentuk keringanan. Nah, sekarang kita bahas dalam kitab takrib ini, dalam kitab Fathul Qorib ini, Faslun fi qasri shalah. 1, hukum berkaitan dengan qasar salat. Bagi siapa? Bagi lil musafir. Jadi wayazuzu, boleh, wenang. Bagi siapa? Musafir, orang yang langsung berpergian. Apa yang boleh? 1, qasrus shalah rubaiyah, mengkosor sholat yang sifat sholat yang bisa dikosor itu rubaiyah, sholat yang jumlahnya 4 rakaat. 4 rakaat yang bisa dikosor. Ya, tapi sebelum berbicara kosor ini, bagi orang musafir berpergian bisa melakukan teknis sholat itu menjadi 4 teknis sholatnya.
Satu, bisa kita kalau berpergian lagi musafir bisa menunaikan sholat yang sifatnya sholat tam, sholat sempurna, sholat seperti biasa. Pergi ke Banten, datang waktu zuhur, sholat zuhur 4 rakaat. Waktu subuh datang, sholat subuh 2 rakaat. Itu sholat tam namanya. Sholat seperti biasa, sholat normal. Kayak kita ini, sholat hadir bisa. Jadi abah kalau pergi ke Banten sholat tam nggak apa-apa hukumnya, nggak apa-apa. Yang kedua ada teknis macam kalau kita berpergian bisa menunaikan sholat yang namanya sholat qashar. Sholat qashar itu adalah sholat ngeringkes, mendekin. Apa yang bisa diringkes sholat dipendekin? Belum nggak dijama ya, qashar aja ini ngeringkes. Apa yang bisa diringkes sholatnya? Sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Satu sholat isya. Sholat isya kan 4 rakaat tuh. Karena kita musafir, boleh kita ringkas menjadi 2 rakaat. Asar 4 rakaat. Karena kita musafir, boleh diringkas menjadi zuhur 4 rakaat. Karena kita musafir, boleh diringkas menjadi subuh. Boleh diringkas enggak? Kalau subuh diringkas 2 rakaat, tinggal siji kumabah setengah. Kalau ada, mari kita meringkas sholat subuh. Paling abah yang paling senang. Alhamdulillah, pada ngantuk maning. Setelah tak ringkas bae jadi siji. Maghrib nggak boleh diringkas. Kalau diringkas, menulayani hukum syariat maghrib. Hukum syariat maghrib kan 3 rakaat. Kalau diringkas menjadi 1,5 kayaknya ya. 1,5 terus print sholatnya 1,5. Maka sholat maghrib, sholat isya nggak boleh dikosor yang jumlahnya rubaiyah. Maka di sini katanya la ghairiha, tidak sholat yang tidak berbangsa 4, nggak boleh diringkas. Seperti min sumaiyatin, sholat yang 2 rakaat. Apa itu subuh? Au wasulasiyatin, atau sholat bangsa 3 rakaat. Sholat iya. Sholat sumaiyah, sholat sulaiyah nggak boleh diringkes karena jumlahnya 2 rakaat dan 3. Yang boleh rubaiyah yang jumlahnya 4 rakaat. Boleh bah, mangga. Ketika kita sholat di Banten, datang sholat zuhur, sholat zuhur pegel amat, kan islah tak ringkes bae. Usolli fardhu zuhri rakaataini mustaqbilal kiblati maksuratan, langsung boleh, bisa qasran, bisa pilih aja, maksuratan bisa, atau usolli fardhu zuhri rakaataini mustaqbilal kiblati qasran, ya qasran, adaan, makmuman atau imaman kalau jadi imam. Allahu akbar. Gitu ya Pak ya. Seneng nggak kalau ngeringkes sholat? Seneng minta ampun. Ringkes, nggak apa-apa diringkes. Ketemu asar, waduh ning kapal. Udah jangan 4 rakaat, 2. Temu zuhur 2. Mangga boleh ngeringkes. Nanti kita jelasin ya satu-satu. Yang ketiga sholat jamak. Ini penting kan, abah-abah ini penting karena dari casing-casingnya suka jarah ini. Benar-benar nggak? Ustadz-ustadz tiap hari kan ngedirin jarah kan di kampungnya, maka harus dikuasain ini. Jangan sampai ngaji ini 5 tahun sholat jamak qashar baru-baru, bahaya. Karena di haji itu banyak yang nggak paham tentang sholat qashar juga. Sering-sering kita ngeliat, gitu ya. Yang ketiga boleh jamak. Kalau sholat jamak lain dengan sholat qashar ya. Jamak itu menghimpun, menggabungkan, ya tanpa qashar ya, tanpa dikurangi rakaatnya. Mana sholat yang bisa dijamak? Maghrib sama isya. Yang kedua zuhur sama asar. Boleh nggak isya sama subuh? Boleh. Nanti isyanya 0, subuhnya 2 rakaat gitu. Nggak boleh. Yang bisa maghrib sama zuhur sama jamak, boleh jamak.
Pergi ke Banten, zuhur datang. Waduh, udahlah jamaah aja lah. Saya gabung sholat zuhur dengan asar, dan karena jamaah takdim, udahlah sholat asarnya biar nggak mikirin sholat lagi, saya lakukan di waktu zuhur. Itu jamaah takdim. Atau ketika kita berpergian nyampe kapal mau maghrib, udah masuk kapal maghrib datang, lah males lah sholat di kapal, kiblatnya nggak tentu katanya. Ya wis jamaah takhir aja. Ya udah, berarti sholat maghribnya diletakkan di waktu isya. Mangga, ada jamaah takdim, ada jamaah takhir. Yang keempat, ada jamak plus qashar. Nah, ini favoritnya bapak-bapak. Benar-benar favorit. Wis di jamak qashar maning. Enak. Untung subuh orang di jamak karo maghrib. Ana mah jamak be main jamak. Qashar wis. Ini biasanya favoritnya kita orang ini mah. Nah, masalahnya adalah bentuk pertanyaannya adalah mana yang lebih utama? Kalau kita berpergian, apakah kita menegakkannya dengan teknis model sholat tam? Kena beranalogi. Kalau sholat tam, rakaatnya banyak katanya kan? Rakaatnya banyak, maka pahalanya banyak gitu ya. Apakah sholat yang dikosor atau jamak kosor? Mana yang lebih utama? Ya, ayyuhuma afdol. Mana yang lebih utama kalau kita berpergian? Apakah menunaikan sholat tam? Apakah kita menegakkan sholat qashar tadi, jamaah atau jamaah qashar tadi? Kata ulama, utamanya adalah tolong gunakan untuk ketika kita berpergian mengqashar sholat atau menjamak qashar sholat. Itu yang lebih utama. Kenapa demikian? Alasannya adalah sholatul jam'i wal qasr sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Faqbalu sadaqatahu. Itu alasannya. Hada yadullu ala anna qasras shalah laisa khassan bihalatil khauf. Ya, maksudnya adalah kalau kita berpergian udah nggak usah sholat tam, udah sholat jamak qashar aja. Itu yang lebih utama. Kenapa? Karena Allah sedang bersedekah sama kita. Masya Allah. Karena Allah sedang bersedekah sama kita. Gelem orang sedekah, kita dikasih sedekah aja mau ya. Ini ngasih sedekah adalah Allah, masa nggak diterima? Allah kasih sedekah, Allah kan adabnya Allah juga. Benar nggak? Ya kayak ustadz sih ya, kalau habis ceramah dikasih sedekah, dikasih apa bahasanya sholawat, kok dinamain sholawat ya? Bahasa halus itu ya. Kasih sholawat, jangan ditolak, nggak boleh. Enggak. Ya udah makasih ya. Tangan kanannya enggak, tangan kirinya ngembil. Ini ilmu Abu Nawas namanya. Iya, ininya nggak mau, tangan kanannya mau. Terima dulu. Habis diterima mau dikasihin mangga, nggak apa-apa. Terima dulu sebagai bentuk apa? Menghargai ya. Dan kita menerima doa. Sedekah itu kan doa. Jangan ditolak sedekah itu. Karena sedekah itu adalah doa. Nah, yang namanya sholat jamaah, sholat qashar atau jamaah qashar itu adalah sedekah Gusti Allah kepada kita. Faqbalu shadaqatahu, maka terima tuh sedekah Allah itu, jangan ditolak. Maka lebih baik kita sholat qashar atau sholat jamak atau sholat jamak qashar. Yang keempat teknisnya sholat jamak qashar. Ada jamak plus qashar, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kalau kita ziarah, kayaknya kita nggak ziarah ke Banten ya. Apa kita ngadain ziarah ke Banten? Soalnya sudah disindir-sindir di grup terus. Oh nyindir, foto maning ditampili, kayaknya nyindir banget. Ya wis tidak ada nabae, kapan kita ziarah ke Banten?
mobil pribadi ya 10, 11 mobil kayak dulu itu Banten kita ziarah. Karena kadang-kadang yang disponsori oleh Pak Deyono biasanya mah nampili apa? Pak De ini siapa? Yang ngebengkelin mobil antik kita itu. Pak Haji Suparno plus Pak Yono tadi. Itu sering menampilkan ziarah kayaknya. Plus Abah itu tuh Abah Tarjo, Abah aja tuh. Ziarah ditampilin. Seakan-akan memang kita pengen ziarah. Ya alhamdulillah ngadain aja yuk. Ya udah diatur aja. Ya mangga kita bareng-bareng ziarah ya. Ya ibu bapak, la tusaddu rihal ila salasah masajid. Jangan kita melakukan berpergian wisata sebelum kita melakukan 3 berpergian dulu. Masjidil Haram, kunjungi Masjidil Haram. Ya. Ada sekarang lagi kunjungi jemaah Ustaz Suri itu ya, lagi ini dia. Udah disalamin semua jemaah itu. Wassalamualaikum. Lengkap pokoknya mah. Nah, ya. Sing njuk doa dengan Suri mangga. Ya, mangga dikirim di WA. Asal aja njuk rabi be ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kunjungi Masjidil Haram, punya uang tabung untuk haji atau untuk umroh harus kita kunjungin. Kedua, Masjid Nabawi, kunjungin Masjid Nabawi. Ada Nabi di situ. Tabung duit untuk silaturahim langsung ke Nabi, umroh ya. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Yang keempat, ditambah oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Apa? Ziaratus sholihin minal auliya wal ulama. Menziarah orang soleh dari para wali dan para ulama. Itu ziarah yang harus kita skala prioritaskan. Ya, ketimbang kita selalu ziarah ke Pahawang. Kemana lagi kita? Ke Pahawang udah pada semua belum? Pulai Tangkil. Lumayan bagus Pulai Tangkil tuh. Ya, Pulai Tangkil. Ziarah nggak apa-apa ya, kita ziarah. Maka dulu ulama-ulama program ziarah itu memang selalu digalakkan karena memang kaitannya adalah perintah. Jadi ada uang lebih ziarah, Mbak. Nikmatin hidup ini benar-benar. Orang tua kita ada uang nikmatin. Engkau mau harus mati makan duitnya anak-anak kita kabeh, ya kan? Ya orang papa juga sih, tapi dinikmatin. Oh, punya uang itu ya, ziarah ke Baghdad, Syekh Abdul Qadir. Mau nggak ke Syekh Abdul Qadir? Mau baik ngumpulin duit tau? Belum. Ada tuh, Jinul ditawarin teman ke Baghdad 6 hari atau 7 hari. Ziarah ke wali-wali Syekh Abdul Qadir seluruhnya Baghdad. Nah, gitu ya. Jadi abdolnya adalah kita ngambil sedekah kemurahan Gusti Allah. Dalilnya mana? Surat An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kan gitu. Itu dalilnya. Apabila kamu bertebaran di muka bumi, idza darabtum fil ardi maksudnya darabtum fil ardi huwa as-safar. Apabila kita dalam berpergian di muka bumi, ya, falaisa 'alaikum junah yang di dalamnya tidak berpergian mengandung unsur maksiat dosa, antaksuru minas sholat, kosor sholatnya, kosor. Jangan sampai enggak, ini kemurahan Gusti Allah, jangan sampai kita sampai tolak. Baik. Nah, kemudian mengkosor sholat tersebut kita bahas pertama dalam kitab itu kosor sholat. Mengkosor sholat tersebut wazawaju qasri sholat rubaiyah, kita boleh mengkosor sholat yang sholat berbangsa 4 rakaat zuhur, asar, isya bi khamsi syara'id, itu harus paham syarat-syaratnya. Ini penting, Bah. Kalau kita nggak tahu ilmunya, bahaya kita berpergiannya. Satu, kita tidak mengambil sedekah Allah, rugi kan. Yang kedua, nanti sholatnya nggak sah kalau kita nggak paham ilmu fikihnya. Maka harus paham
ada syarat yang harus kita lakuin. Pertama, ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Jangan sampai satu, berpergian kita itu jangan ada nilai unsur maksiat. Maka berpergian di sini dibagi. Satu, berpergian yang hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Apa itu? Apa itu? Yang wajib ya bagi yang mampu. Umroh, haji, itu berpergian wajib itu. Wajib itu. Maka boleh menjamak, boleh mengqashar sholat, nggak apa-apa, karena berpergiannya adalah berpergian ibadah yang hukumnya wajib. Apalagi berpergian nuntut ilmu, kita berpergian lagi pergi nuntut ilmu, wajib itu, berpergian wajib. Maka boleh, sangat boleh mengqashar sholat. Berpergian ziarah, kemudian kedua hukumnya sunnah berpergian itu. Safarus sunnah itu apa? Satu, umpama contohnya ziarah ke wali-wali, itu sunnah hukumnya. Silaturahim ke para wali, hukumnya sunnah. Boleh mengqadha, boleh mengqashar sholat. Kemudian ada berpergian yang hukumnya mubah, dagang, boleh hukumnya mengqashar sholat. Nah, kemudian apalagi wisata Bangkok. Nah, ya, kalau Bangkok kan di sana ada desa Patani ya, desa Islam. Ya, pengarang kitab I'anatul Talibin Syekh Sayyidi Abu Bakar Asy-Syatta itu lahirnya di sana, di Thailand Selatan. Thailand Selatan itu banyak Islamnya di sana. Apa yang nggak boleh, yang haram nggak boleh mengqashar? Satu, berpergiannya seorang istri tanpa seizin suami, haram, nggak boleh mengqashar sholat. Rabi gulet kalau laki ini ngebuntel langsung balik nih orang tuanya. Orang izin dingin nih laki ini umpama konon, haram hukumnya nggak boleh Pak, karena itu bepergian masih ya, iya kan? Iya. Kalau jadi wong lanang bagusnya harus nganuni kebutuhan wong wadon, njok emas tukuni mas-masan, nah ya, njok kelambi tukuni kelambi. Jadi wong wadon gampang, ibadah sing paling sempurna kun jek Kanjeng Nabi apa? Bikin pandangan yang nyenengin suami. Banyak perempuan ahli ibadah sholat tapi sepet ning suami ini. Bener-bener ngajine 10 tempat tapi nih wong lanang suami nih kayak macan bebas. Tapi enggak ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di mana itu? Di sini. Hah? Iya ngajine 5 tempat tapi ning laki orang kerja sehari dipentungi kor sapu sada. Bener enggak? Padahal mah ibadah wong wadon kun gampang. Bagaimana caranya wajah itu dilihat suami senang, dan enggak? Kalau orang perempuan dipandangnya senang sama suami, timbulnya apa suami itu? Ridho terhadap rabine. Wong rabi kan manjing surgane barokah ridhone suami. Kan konon. Jadi tapi sih mah banyak mungkin orang yang puasanya bagus, ngajinya 50 tempat seminggu, tapi ning lakine apa tuh monyong bae. Benar. Iya, ahli ibadah sholat tahajud 100 rakaat, berang ning lakine awat takjim. Cuma jadi sing paling wong wadon kun majing surga min babi Aisyah, pilih pintu surga mana saja asalkan matinya di bawah ridho suaminya. Karena wong wadon kun milike suami itu milike ibune wong wadon. Bener. Man ana mah kita njok duit kita wong lanang harus ngenehi karena kita kan milik ibu kita. Makanya aba-aba menyumputi duit nggo ibune ora apa-apa. Umpama ngene duit ning ibu kita
rabi kita nah ora oleh karo rabi kita sumputi duite dokon ning kitab apa ning di kayak celengan apa begitu nah kan ini kini ning ibune ora apa-apa ora wara ning rabi men rabine pelit tapi rabi kula mah bu oh ora pelit rabi kula dermawan alhamdulillah mungkin rabi-rabi abad dermawan juga ya karena nyoba ya jadi mertua mah aja dimusuhi karena mertua kon uang tuh abah orang mertua abah wadon senggolan orang batal walaupun wis cerai kok rabi nih orang batal karena mertua itu uang tuh jadi uang wadon bagaimana wajahnya sebaik-baik perempuan yang wajahnya nyenengin suami kalau perempuan wajahnya nyenengin suami itu harus bagaimana sih bah bagaimana bah senyum apa ketawa senyum kalau ketawa senyum datang abah kemana mau apa bah mandinya air panas setengah panas dingin anduknya diambilin ya gitu nah wis konon kan rileks das kerja langsung abah yang gerogot antong kima alhamdulillah oleh duit 10 juta kanan enak bener lah balik rumah monyong anak duit ardena kan sumputi langsung lah sumputi ya jadi sebaik-baik wong lanang sing ngeneh kebutuhan wong wadon sebaik-baik wong wadon sing wajahe nyenenge suami gitu ya ya kembali kepada masalah lagi jadi sekarang ada syaratnya jangan sampai berpergian ada unsur maksiat tadi istri pergian jauh enggak seizin suaminya yang kedua berpergian di sini dicontohkan apa itu liqat it-thariq begal ngadang jalan tengah jalan ngerampok kita berpergian ngerampok umpama di Jakarta orang oleh jamak sholat ngosor sholat atau berpergian selingkuh pacaran nah, iya abah umpama apa anak uang selingkuh koro ikine selingkuh mau orang kawin ya mau kawin udah selingkuh kan cewean apa bonceng motor koro cewene lungan ning apa kun kalau nih motor nggak boleh ngosor sing ada aja umpama dua motor cewean ning apa kuan niku ko ning liwa umpama ana ora sekretaris diwane kene Pak Omen itu sekretaris diwa itu cewean umpama nikahan ngosor salat ora oleh maksiat kok nggak boleh perjalanan yang mengandung unsur maksiat maka nggak boleh apa jawabnya pala yatarakhasu fi tidak ada dispensasi bagi berpergian di situ ada unsur maksiatnya merampok judi berzina segala macam itu ya istri yang kabur segala macam itu nggak boleh meringkas sholat tapi kalau yang nggak ada unsur maksiat boleh. Jadi syaratnya adalah satu ayyakuna saparuhu fi ghairi maksiatin tanpa ada maksiat. Wasani antakuna masafatuhu sittata asar farsan. Harus berpergiannya itu jaraknya 16 pas. 16 pas itu bahasa kitanya mah 90 kilo. Minimal 90 kilo minimal 90 kilo. Ada perbedaan antara sholat qashar dengan sholat jamak. Kalau sholat qashar ringkes sholat itu atau jamak qashar itu harus masa patuhunya bersifat selektif. Arti selektif ini kehati-hatinya lebih harus didahulukan. Artinya batas minimalnya 90 kilo di atas 91, 92 gitu.
lebih bagus. Di bawah itu untuk qashar sholat nggak boleh. Tapi kalau untuk jamak sholat boleh. Kenapa? Analogi hukumnya adalah menjamak sholat itu dibolehkan ketika hujan. Boleh. Kalau qashar nggak boleh. Kita hujan, jamak boleh hukumnya. Maka kata ulama, kalau sholat jamak kurang dari 90 kilo pun boleh hukumnya. Umpama yang sekolah di Anur, umpama sekolah Anur, iki mau sponsore dokter ini kan, Ustaz Ayuti ngaji ora? Oh, ikut sponsor kan. Sing dua Anur kan. Ini Anur kun kan kurang dari 90 kilo. Tapi kalau kita dalam keadaan masyakoh, sulit segala macam, boleh jamak, tapi jangan mengqashar. Soalnya bolehnya jamak, ngosor orang boleh, tapi menjamak boleh. Itu. Jadi jamak itu boleh, menjamak itu adalah kurang dari 90. Kayak Parit itu kadang-kadang malah apa tuh kalau 70 itu boleh, 60 boleh, tapi beliau sering anukan jamak, ngejamak solusinya ngejamak. Kayak sholat di haji di Mina itu ya, Arafah Mina pirang kilo? Paling berapa kilo ya Pak ya? Paling dia 25 kilo ya Pak ya? Orang cuman setengah jam ya, cuman setengah jam itu kan. Makanya kata ulama jangan ngosor atau jangan jamak qashar, tapi bolehnya dijamak saja katanya ketika sholat di Mina. Tapi ada solusinya, ulama jamak qashar karena di situ ada jamaknya, ada qasharnya, udah ngambil tengah-tengahnya. Nah, jadi artinya adalah bahwasanya kalau sholat jamak itu bukan untuk 100% berpergian, karena ada unsur-unsur yang lain boleh. Hujan. Sekarang masalah pengantin, boleh nggak pengantin ngejamak sholat? Hah? Nanti kalau boleh keenakan pengantin. Ngomong boleh pengantin ngejamak, nggak jadi abah-abahku jadi pengantin kabeh gin. Ya walaupun ada yang membolehkan, katanya lebih daripada nggak sholat, menurut Jinum lah janganlah, karena kan teknisnya nggak repot sih. Habis pengantin itu kan zuhur pulang ke kamar kan, pulang kamar bedaknya kena air luntur nggak? Luntur. Masa sholat kalah sama bedak? Ya udah sholat dulu. Kalau menurut Jinul mah enggak lah. Untuk pengantin mah nggak usah lah ya. Tapi kalau untuk orang sakit boleh ngejamak. Boleh untuk orang sakit ngejamak. Nanti ada pembahasannya. Boleh. Hujan ini boleh ngejamak. Tapi yang nggak boleh ngosor ya. Jadi ininya 90 kilo ya, jangan sampai kurang dari 90 kilo ya. Nah kemudian, sedangkan di tafsir dijelaskan sitatu asharat porsun itu tahdidan bil asrah wala tahsubu muddatu rujuk, tapi jangan dihitung PP ya. Jangan dihitung PP. Muddatu rujuk itu maksudnya PP. Kita berpergian umpama ke Mutun lah ya. Mutun tuh PP 90 kilo umpama. Kok apa itu ngosor sholat jamak qashar nggak boleh. Yang dihitung perginya baik. Balik ke berarti 90 tambah 90 180. Jadi yang dihitung perginya 90 kilo itu, jangan dihitung PP. Maka di sini dibahasakan wala tahsubu muddatu rujuk. Jangan dihitung ya masanya rujuk itu, PP-nya itu 90 kilo itu maksudnya begitu. Jangan dihitung PP ya. 90 itu hitungannya pergi. Berarti kalau PP 180 gitu ya. Kemudian ayyakuna al-qasiru muaddiyan bis sholati rubaiyah. Yang nomor 3 adalah sholat yang dikerjakan adalah sholat ada 4 rakaat.
bukan kodok. Sholat yang dikerjakan ada sholat ada, bukan sholat kodok. Paham ya? Jadi sholat yang bisa diringkes itu ya, sholat yang berbentuk sholat ada, bukan sholat kodok. Ya sholat ada itu sholat tam itu, sholat hadir, bukan sholat kodok. Umpama kita punya sholat kodok kemarin 100 rakaat, utang sholat wajib 100 rakaat, ndak ringkes iki belah jamak bae aja. Ora uli. Harus ada sholatnya ya. Ya, muadian harus sholat ada. Ya, zuhur ini kan nanti zuhur tuh itu sholat ada. Tapi zuhur yang kemarin pernah kita ilangin, jangan dikodok. Saya punya utang kemarin zuhur belum dilakukan ya, seminggu kayaknya mau istilah zuhur asar tak kodok bae lah aja. Tak jamak bae. Jamak kosor bae lah ndak ringkes. Ora uli, ora sah hukumnya. Tapi sebaliknya di sini jelaskan. Ya. Amal faitatu hadaron fala tuqda fihi maksurah. Nah, salat yang ketinggalan yang sifatnya hadaron, salat ada, enggak boleh fala tuqda, jangan dikodok. Dengan maksudnya fihi maksurah, dengan salat ringkes enggak boleh. Jadi salat yang pernah kita tinggalkan dalam keadaan ada, punya utang salat lah, jangan, enggak boleh diringkes. Gitu maksudnya ya, enggak boleh ringkes. Wal faitatu fis safar, sedangkan ketika kita dalam berpergian, umpama pergian ke Banten mujarah lah ya. Bermujarah itu ini waktu zuhur, berang zuhur berang waktu zuhur itu kita niat jamaah takhir belah aja. Niat kan? Jamaah takhir bablas berang utangi maghrib, berarti zuhur hilang, asar. Nah, kalau ketinggalan sholatnya di waktu dalam berpergian, boleh, nggak apa-apa. Kita sholat jamak kosor nggak apa-apa. Kita sholat kosor nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Kemarin kita pergi Banten, kayaknya hilang sholat zuhur ya, karena kita ketiduran. Nah, pada waktu itu boleh kita kodok, boleh kita kosor, mengkodoknya. Ya, usolli fardu zuhri rakaataini qasran qadaan lillahi taala. Paham ya? Tapi yang sholat di luar perpergian jangan main kosor be ya. Enak amat main kosor be. Itu maksudnya gitu ya. Wal faitatu mana tadi? Wal faitatu pisapari tuqda fihi maksuratan la fil hadri. Ya. Jadi sholat yang kita tinggalkan wajib dalam keadaan berpergian ibadah, enggak maksiat, boleh ketika kita mengkodonya berbentuk kosor, berbentuk jamak kosor, berbentuk jamak, enggak apa-apa. Gitu ya. Warabi ayanwiya al-musafiru al-qasra lis-shalah ma'al ihram. Ya, jadi kalau syarat berikutnya adalah musafir itu harus niat qasar ketika takbiratul ihram ya. Ketika takbiratul ya harus tadi usolli fardhu zuhri rakaataini qasran ya, mustaqbil qiblat qasran adaan mamuman iman Allah, harus ada kata qasornya, harus ada niat qasar. Yang kelima, alla ya'tamma fi zud'in min sholati bimuqimin. Kalau kita sholat kosor enggak boleh bermakmum kepada orang yang sholat mukim, enggak boleh. Sholat zuhur tiba-tiba kita ke Banten, masuk masjid, kita meniatnya sholatnya kosor atau jamak kosor, mengikut imam, sedangkan imamnya sholatnya adalah 4 rakaat, kan gitu. Kita sholat jamak kosor 2, maka enggak sah sholat niat kosor kita kepada imam tadi, enggak sah hukumnya, enggak sah. Yang sah bagaimana? Yang sah hanya sholat jamak. Kalau jamak tetap sah, karena kita jamak itu 4 rakaat kan sholat jamak kan cuma menghimpun saja.
Berarti kalau bermakmum kepada imam mukim 4 rakaat tetap sah, tapi kalau qashar enggak sah. Jadi di sini wala yatamma, jangan jadi bermakmum atau jangan bermakmum bimukimin pada orang yang sholat mukim, baik di masjid itu sendiri atau dengan teman kita dengan sengaja. Yuk batur kita sholat tam, kita nih sholat qashar. Pergi nih Banten, kena lain mazhab ini kayaknya. Satu mazhab Bung Karno, satu mazhab benar-benar Imam Syafi'i. Yang mazhab Bung Karno 4 rakaat kayak ini mah. Yang mazhab Syafi'i 2 rakaat. Barang bermakmum kayaknya deke sholat arane aja husnudzonnya. Pergi bareng-bareng di Banten pastilah ngosor kan ngonon kan. Barang sholat deke mau orang sholat qashar langsung papat. Maka kita niat sholat qashar tadi nggak sah, karena teman kita sholatnya bukan sholat qashar, sholat 4 rakaat. Makanya harus benar-benar kalau jadi imam ngomong kita jamak qashar ya, harus diomongin. Takut kita nggak ngomong-ngomong, barang kita sholat qashar deke sholat tam, nggak sah dianya, gitu ya. Ya, nah hati-hati ini harus. Ini penting ya kita pahami ya. Ini karena ini sangat apa ya? Ya sangat harus kita tahu karena kita sering berpergian gitu ya. Wa yazuzulan wenang lil musafiri maring wong kang lelungan saparon kelawan lungan tawilan kang adoh mubahan tur kang den wenang aken ayat jemaah nyentong ngumpul akan sapa wong sapa musafir baina salatai antara orang salat bayan zuhri wal asri, zuhur dan asar ya. Dibolehkan bagi orang musafir menjamak salat 2 salat zuhur dengan asar, takdiman kelawan jamak takdim, wa takhiran kelawan jamak takhir. Wa huwa ma'na qaulihi, wahwa utawi zuhur ya, utawi ngejama ya, ngejama zuhur dengan asar tadi ya. Iku makna qauli, iku makna pengucapan musannif fi waqti ayhi masya'a, in dalam waktu lorone seakan kersa sapa musafir. Wa ayajma'a lan nyentong ngumpul akan sapa musafir baina salatail maghrib wal isya, salat maghrib dan isya, takdiman kelawan jamak takdim, wa takhiran dan kelawan jamak takhir. Ya, wa iku makna qauli, iku makna pengucap busane fi waqti ayyi masya, dalam waktu dindine seakan kersa sapa musafir. Nah, di sini boleh kita menjamak sholat ya. Jamak sholat itu ada 2, ada takdim, ada takhir. Wasyurutu jamak takdimi utawi piro-piro syarate jamak takdim iku salah satun, iku ana 3. Nah, kalau kita pengen sholat jamaknya zuhur, asar, maghrib, isya itu jamak takdim, harus paham. Ini harus paham ya. Ada syarat-syarat, 3 syarat-syaratnya. Al awwalu tekaping awal ayabda'a bijuhri qoblal asri wabil maghribi qoblal isya'i. Nyentong ngawiti sapa musafir bizuhri kelan ngelakuin salat zuhur qoblal asri surung asar, wabil maghrib lan ngawiti sapa musafir kelan salat maghrib qoblal isya surung isya. Palau akasa moko lamun sebalike sapa musafir asar dingin embeke zuhur, isya dingin embeke maghrib, kan badaa kaya ngawiti sapa musafir bil asri kelan ngelakuin salat asar qabla zuhuri seorang zuhur ya, masalan contohnya lam yasihha, maka ora sah salat musafir, wa yu'iduha lan ngulangi sapa musafir ha ing salat ya, ing salat apa, ing salat asar ba'dai sawise salat zuhur.
In aroda lamun karep sapa musafir al jam'a ing jama. Jadi begini. Syarat jamak takdim yang nomor pertama adalah kalau kita menjamak, ya menjamak sholat apa ya, zuhur sama asar. Kalau zuhur sama isya sah enggak sah. Zuhur sama harus pasangan. Maka syarat yang pertama itu harus kita lakukan di waktu saat itu, yaitu waktu zuhur. Kalau jamak takdim, ya nggak boleh kita asar dulu, nggak boleh, harus zuhur dulu, harus zuhur dulu, ya harus zuhur dulu. Kalau sebaliknya jamak takdim dia asar dingin, jamak takdim dia isya dingin, kalau maghrib ya asar kalau zuhur, maka orang sah ulangi maning. Paham ya? Mama contoh gini, jamak takdim udah nyampe di Banten jam 12 lebih kan, berarti kita apa? Sholat jamak. Nah, jamak apa nih? Jamak takdim, berarti sholat asar ditarik ke waktu zuhur. Ada syaratnya kalau kita jamak takdim. Satu, sholat yang pertama kali kita lakukan adalah sholat zuhur. Paham ya? Enggak boleh sholat kalau maghrib isya enggak boleh sholat harus maghrib dulu. Jadi usolli fardhu zuhri kalau jama ya arba rakaatim mustaqbilal kiblati ya majmu'an ilaihil asru jam'at takdim ya adaan makmuman atau iman lin Allahu Akbar. Zuhur dulu. Baru setelah itu nah, nanti ada syarat keduanya nanti nih, mutawaliyat harus apa? Harus cepat, harus mutawaliyat, jangan disela-selain. Jadi paham ya, Bah ya? Jadi bagaimana, Bah? Syaratnya nomor satu, kalau jamak takdim harus dilakukan di waktu yang pertama kali di zuhur, jangan asar. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah as-tsani nomor 2 niatul jam'i awalas sholati. Ya. Niat jama' ing dalam kawitane salat. Ula kang awal bi antaktarina kelawan bareng aken apa niatul jam'i niate jam'i bi taharrumnya kelawan takbiratul ihrami musafir. Pala yakfi taqdimuhuma ya alat taharumi mangka ora nyukupi apa takdimuha apa dingin akan niat alat taharumi ing atase takbiratul ihram wala takhiruhu anis salam ya yang lan ora oleh ngakhir akan niat anis salam saking salam minal ula saking salam kang pertama. Wa yazuju asnaiha alal azhar maka boleh di tengah-tengah sholat jamak takdim tadi. Artinya adalah kalau untuk jamak takdim ya ada syarat-syaratnya. Tadi yang pertama syaratnya sholatnya harus yang punya waktu. Artinya yang pertama didahuluin. Tadi sholat zuhur berarti zuhur dulu. Jamak zuhur sama asar berarti zuhur dulu. Maghrib sama isya berarti maghrib dulu. Yang kedua harus niat menjamak ketika sholat pertama. Selagi waktunya tidak habis dengan salam. Jadi kalau untuk menjamak menjamak takdim enggak itu meniatnya itu di tengah-tengah sholat juga enggak apa-apa. Lagi sholat zuhur niatnya sholat biasa kan, sholat tam. Habis sholat tam, kelalen. Aturan mah sholat jamak nih. Di tengah-tengah itu boleh enggak apa-apa. Asal sholatnya belum habis dengan ditutup salam pertama nggak apa-apa kalau jamak takdim nggak apa-apa niatnya itu ya.
Tapi utamanya sih ketika takbiratul ihram bagusnya mah, karena itu namanya rencana yang bagus mah. Arab sholat jamaah jauh rencana nih, yang repot itu mah dadakan. Nah gitu ya, itu maksudnya ya. Kemudian wasalis al mualat bainal ula wasannya saking salat kang awal lan salat kang kaping pindho bi alayatula kalau nyenta aja ndawaaken nyenta ora dawa apa alpaslu apa pisah bainauma antara salat pertama lan salat kedua. Fa in tola mukalamun suwe ya urfan in dalam uruf ya, maksudnya adalah syarat yang nomor 3 jangan ada mutawaliyat. Mutawaliyat itu jangan sampai antara sholat dan sholat kedua, sholat pertama jamak tadi zuhur umpama ke asarnya, jangan sampai ada pemisah yang begitu lama. Makanya kan nggak boleh ketika kita habis sholat jamak qashar umpama ya, sholat zuhur dulu nggak boleh kita zikir, harus langsung qomat langsung sholat asar kan gitu, nggak boleh zikir. Tapi kalau umpama ada kasus habis sholat pertama kentut, bagaimana nih? Barang kentut ning bandara antri maning kan? Wudune. Kalau kentut mah batal wudu udzur syar'i nggak apa-apa itu mah. Habis sholat zuhur jamak qashar ya 2 rakaat. Sholat zuhur qashar majmu'an ilal asr jamak takdim ya, makmuman imaman Allahu akbar. Habis begitu sholat zuhur selesai 2 rakaat kentut dud beh. Terus berian gen wudu kan, karena sholat tanpa wudu kan gak sah. Nah maka habis wudu selesai langsung qomat sholat asar, jangan diulangi lagi karena itu nunggunya ada udzur syar'inya gitu ya. Kemudian ada syarat tambahan juga adalah bahwasanya kalau sholat jamak takdim itu adalah harus masih ada dalam waktunya, waktu dalam keadaan berpergian. Kalau nggak ada waktunya nggak sah hukumnya. Contoh, nah gitu ya, ini apa tuh? Kita ngelakuin sholat jamaknya umpama jamak takdim ya, ya, berarti zuhur ya, asar ditarik ke zuhur. Ketika sholat itu harus ada waktu yang waktu itu bisa muat kita melakukan jamak takdim. Berarti kan berapa sholat itu? 1 sholat zuhur, 2 sholat asar, harus ada waktunya, jangan sampai habis. Nah, jadi kalau umpama kita sholatnya jam berapa? Asar jam berapa tuh? 3:30. Barang kita sholat jamak takdimnya ketika itu jam 3:20 lah ya. Ketika kita lewat jam 3:20 itu kondisikan pas enggak kalau kita melakukan sholat jamak takdim kedua-duanya selesai. Nah gitu ya. Kalau enggak pas berarti jamak takhir aja gitu loh niatnya. Paham gitu ya? Nah, berbeda dengan sholat jamak takhir. Kalau jamak takhir itu ada syarat-syaratnya. Umpama syarat pertamanya ketika kita pergi ke Banten waktu zuhur di kapal malas mau sholat, udahlah, atau di tengah jalan lagi mobilnya jalan, udahlah sholatnya di jamak takhir saja gitu ya. Ketika sholat jamak takhir itu maka yang harus pertama dilakukan adalah kita niat, harus ketika zuhur datang harus ada niat ya. Niatnya bagaimana? Nawaitu ya takhir sholatil apa yang kita sholatul zuhri ila waqtil asri li ajlil jam'i ya lillahi ta'ala. Niat bahasa Indonesia, ya Allah saya niat menunda mengakhirkan sholat
zuhur di waktu asar karena melakukan sholat jamak takhir karena Allah Ta'ala. Itu harus ada niat. Kalau nggak ada niat, nggak sah sholat kita. Nanti sholatnya sholat kodok. Ini kadang-kadang lupa ya. Kadang kita kalau kita nggak ingetin melupa. Abah, ini sholat zuhur, bu jama apa jama takdim apa jama takhir? Biasanya nih wis lah jama takhir baik. Nah, ketika jama takhir, kalau jama takhir, yuk bah kita niat ya, yuk niat. Bahasa Indonesia umpama, nah, aku berniat ya mengakhirkan sholat zuhur ya di waktu asar li ajlil jam'i karena arah-arahnya melakukan sholat jamak karena Allah Ta'ala. Harus ada niat begitu. Nah, baru ketika asar datang, maka mana yang didahulukan ini? Apakah sholat yang punya waktu asarnya, apakah sholat zuhurnya? Dua-duanya boleh. Tapi utamanya mah tartib. Zuhur dulu baru asar. Walaupun itu jamak takhir, tetap yang didahulukan adalah sholat zuhur baru sholat asar. Begitu ya. Nah, kemudian sebagaimana tadi diungkapkan, waktunya jangan sampai habis dalam keadaan kita musafir. Umpama begini, kita niatnya jamak takhir, nyampe di mau pulang di Bakahuni, di Merak ya. Merak itu datang waktu maghrib, kan? Akhirnya kita jamak takhir kan? Barang jamak takhir naik mobil, rupane supire ngajine dodok yang ngelendeh, harus paham. Ustadnya lagi turu, enak kan? Barang itu nyampe lah di rumah. Akhirnya ustadnya ngejamane jamak takhirin rumah. Nah, berarti ustadz kin ngajinya lender. Ya ora uli lah wong sholat jamak takhir jadi umah. Ana ora dulu-dulu kin. Awas gon men ana waktu ngelakoni sholat jamak takhir ning omah, kodoin gon, ingetin kodok gon. Sholat apa bae sing pengen apa kan sholat ikine apa kan jamak takhir ning omah. Ya ora sah je. Ora sah. Nyampe di rumah je. Kang, salat tak jamak takhirin rumah bae je. Kuwi ke wong ahli fikih bae ngomongnya. Ora sah. Kenapa enggak sah? Karena kita boleh salat jamaah itu di waktu musaf. Menus nyampe rumah udah musafir maning. Ora sah, kecuali seorang nyampe ning Bandar Lampung, umah kita umpama ning dikin ning Tiryak kene. Kita nyampe ning Panjang. Ora apa-apa. Jamane ning jamak takhir ning karena ada perbedaan antara manal bilat. Ada bilat itu yang mengatakan bahasa Sikima kabupaten, ada yang mengatakan kecamatan. Ulama. Yang penting di wilayah di situ ada kode hukumnya, pemutus agama, ana polisine, ana tentarane bagian keamanan. Nah kecamatan kun dua tentara ora? Arane apa? Hah? Keramil ya? Nah, polisine? Boleh. Pemutus hukumnya? KUA. Ana kan KUA. Premane anak. Premane anak. Ya pasti kan anak polisi kan pasti harus ada preman. Kan ya. Nah, berarti kecamatan masuk. Lurah dua polisi ada lurah. Ini kelurahan. Hah? Kelurahan babinnya? Oh, babinnya. Oh, lurah juga bisa tuh. Berarti kan anak polisi ini anak tentaranya anak. Oh, pemutus agama nih. Allah, berarti orang manjing. Apa mana tingkat RT mah? Allah, walaupun hansip anak. Jadi lain kecamatan oleh kita rumah di Sumur Putih Sukarame ini, nyampe ini Panjang, sholatlah jamak di situ jamak takhirnya, baru sah. Tapi kalau jamak takhir ning
ning Sukarame ning kene ya ora sawang udah iki maning je. Udah musafir maning. Paham ya? Karena kalau nggak paham mah banyak salah nih orang. Misalnya zamanin umah bayar apa-apa aja pegel kita nih. Ya ora sah. Berarti kalau Abah niat jamak takhirnya di Banten ketika maghrib tadi ke isyanya dilakukan waktu isya, berus nyampe ning kene, berarti bagaimana kasusnya? Maghribnya berbentuk kodok, isyanya berbentuk ada. Gitu ya. Jadi ngelakuin sholat isya, maghribnya di kodok, jangan dijama, nggak sah hukumnya menjama sholat. Karena syaratnya menjama itu, waktu jama itu harus ada apa? Waktunya itu harus dalam keadaan musafir, enggak dalam keadaan habis waktunya. Paham ya, Pak? Jam berapa sekarang? Jam 9. Tanggal 9. Apa sampai jam 10 bae? Iya bae pokoknya. Wong silita wis pada goyang-goyang kabeh. Ya wis lah. Aduh, wiridanya ketinggalan lagi. Ya, Mbak ya. Ini mau ngasih wirid ini. Mau ngasih wirid. Amalin bacaan ya Hayyu ya Qayyum sehari 1000, jangan kurang 1000. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Kalau ini sering diamalin, kalau jadi mubalig ininya ini dipercaya. Kalau jadi pedagang rezekinya banyak. Multi. Ini amalan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau terangkan juga di dalam kitab Nasaihul Ibad. Ya, tentang wiridan ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Yang sering ngamalin ini adalah Gus Dur, Kiai Abdurrahman Wahid. Ngamalin ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali, jangan lepas. Boleh diketeng. Boleh diketeng. Yang penting sehari jangan kurang dari 1000 kali. Silsilahnya biasa Rasulullah, sahabat 4, malaikat 4, Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian atau kiai langsung aja apa tuh Syekh Nawawi Al-Bantani, terus Imam Al-Ghazali, karena Syekh Nawawi menukil Imam Ghazali juga, Imam Al-Ghazali, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Abdurrahman Wahid, wis ya Kiai Haji Muhammad Shalih Usman. Ya Hayyu ya Qayyum, amalin Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu 1000 kali diketeng aja ya. Dah itu. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga barokah ya bayah, panjang umur, waras badan, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Allah. Ada yang tanya? Cilegon. Sholat jamak, entah qashar, jamak qashar, waktunya 3 hari. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i 3 hari. Dalam mazhab Imam Hanafi selama kita jadi musafir, selama itu juga kita belum qada. Tapi kita kan mazhab Syafi'i 3 hari ya, Bah. Jadi kalau udah 3 hari selesai, 4 harinya itu sholat ada, sholat biasa, sholat tam. Ya, sholat tam. Iya, kalau kita ke rumah. Jadi gini, sekarang permasalahannya apakah berpergian yang sifatnya wisata boleh mengkodok, boleh menjama atau qashar, atau jama qashar? Boleh. Selama tidak ada unsur maksiat aja dah. Ya kalau mau dulur mah itu mah namanya perpergian sunnah karena silaturahim. Boleh menjama, Bah. Boleh walaupun kita nggak ziarah rumah saudara kita gitu ya, nggak ziarah nggak apa, karena di situ ada unsur silaturahim. Wong dagang bae oleh dagang, berarti mensopir prienkin sopir, kerjanya sopir. Banten iki boleh nggak mengqashar sholat, menjama sholat? Boleh, daripada orang sholat. Engkau diketat-ketati biar orang sholat ya Abah Haji Jaya ya. Ketat-ketati ya orang sholat akhir. Jadi boleh sopir, kerjanya sopir, ini ngantar barang umpama ini
ngosor sholat boleh, jamak boleh, jamak kosor boleh, nggak apa-apa. Ya. Kalau supirnya umpama antara kabupaten yang kurang 90, jamak baik aja, jamak kosor. Jamak baik sholatnya ya, ngambil aman aja. Ngambil aman aja insyaallah. Gitu ya, Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih, mohon maaf. Semoga abah-abah diberikan kesehatannya. Abah Yai Jaharid panjang umur, sehat ya, Pak ya. Sehat, alhamdulillah. Abah ini, Abah Haji Ali, Abah Haji Parno ya, Abah Jamal, Abah Syuti, semuanya panjang umur semua. Baras badan ya, banyak rezeki khususnya. Amin. Ya. Kemudian mari kita bermunajah, semoga di akhir-akhir bulan Muharram ini insya Allah kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah, khususnya istiqomah. Sini jadi ada Abah Royani ya, alhamdulillah. Beliau ini sesepuh Sukarame ini, alhamdulillah beliau hadir ya. Moga-moga berkah, amin ya rabbal alamin. Muhammad fil awalin wal akhirin wa barik wa salim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan naimin syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi anwa'i rizqi wal futuhat. Ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha bighairi hisab. Ubsut alaina ya Allah, ubsut ala man hadar fi hadal majlis ya Allah, rizqan wasi'an min kulli jihatin, min khazaini ghaibika wa bi ghairi minati makhluqin mahdi fadlika wa karamika bi ghairi hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arzuqna rizqan halalan muyasaran mubarakan wa anta arhamar rahimin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabbi, barokah hadal majlis ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup terlebih yang sudah wafat ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa para keluarga kami ya Allah, anak-anak kami, istri dan suami kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, berilah kami kesehatan ya Allah, berilah kami kesehatan ya Allah, sehat badan, sehat hati ya Allah. Berilah kami umur yang panjang barokah, berilah umur yang panjang ini barokah ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Berilah kami istiqamah untuk melakukan ketaatan kepada Engkau ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami ya Allah dalam keadaan taubat kepada Engkau ya Allah, wafatkan kami ya Allah dalam keadaan ibadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, berilah kami keselamatan, keberkahan sebagaimana Engkau berikan keselamatan, keberkahan hidup kepada para nabi dan rasul-Mu dan para wali-wali-Mu. Ya Allah ya Rabb, hindarkan kami, selamatkan kami dari segala mara bahaya ya Allah, sebagaimana Engkau menyelamatkan para rasul-Mu, para nabi-Mu dan orang-orang yang soleh wali-wali-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, berilah kami istiqamah, kekuatan untuk selalu taat kepada Engkau ya Allah. Anugerahkan kepada kami putra-putri yang soleh dan soleh, keturunan kami yang soleh dan soleha. Baguskan nasib mereka ya Allah, baguskan rezeki mereka ya Allah, baguskan jodoh mereka ya Allah. Berilah ilmu yang bermanfaat ya Allah. Hindarkan, selamatkan putra-putri dan keturunan kami dari akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang jelek. Jadikan mereka manfaat dunia akhirat ya Allah untuk bangsa negara, khususnya adalah agama. Ya Allah ya Rabb, berilah keberkahan baldatun thayyibah kepada negara kita yang tercinta Indonesia ini. Jadikan di dalamnya
dari hamba-hambamu yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, marzuqna husnal khatimah, wa marzuqna husnal khatimah, Allah marzuqna husnal khatimah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya Allah, berilah kesembuhan kepada para jamaah yang sedang sakit ya Allah. Mudahkanlah seluruh jamaah dalam mencari rezeki ya Allah. Kurniakan rezeki yang melimpah, halalan barokah ya Allah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan kepada para sesepuh orang tua kami pada jamaah ini ya Allah, panjang umur, sehat badan, makmur rezeki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.